adalah tutorial FreeCAD ya, untuk mengenal terlebih dahulu. Kalau ini merupakan file pertama, maka akan ada recent files, di mana ini file-file yang sebelumnya atau yang terbaru kita buat. Nah, untuk permulaan biasanya tampilannya seperti ini ya, ada create new, ini untuk membuat proyek yang baru. Jadi di sini ada menu start, jadi nanti ini bisa kita ubah ya, tapi biasanya pada saat kita memulai FreeCAD ini masih menu start. Jadi nanti diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Untuk memulai biasanya kita akan memulainya dengan part design. Jadi ada berbagai menu ya. Ini menu-menu yang saya ada, biasanya akan ada perbedaan kalau yang baru pertama kali menginstal. Seperti yang seperti ini A2 Plus ini belum ada, biasanya perlu penginstalan lagi ya. Jadi ini beberapa menu ini sudah saya tambahkan. Tapi untuk awalnya biasanya kita langsung menggunakan part design. Jadi sebelum memulai itu part design terlebih dahulu untuk pertama kali. Nanti tampilannya seperti ini tampilannya ya. Sini menu-menunya ini bisa berubah setiap kita melakukan perubahan. Seperti saya pilih ini ya, nanti menunya akan mengalami perubahan juga. Jadi menu di sini tergantung dengan apa yang kita klik di sini ya. Jadi tutorial di sini untuk memperkenalkan terlebih dahulu menu-menu yang ada, tetapi pada saat awal itu menggunakan part design. Dan ini ada menunya juga ya. Ini bukan ini anggap saja bagaimana cara kita memandang suatu objek. Ini bisa kita gerakan, nantinya kita ambil contoh. Nah, kalau part design di sini ada model, di sini ada tes ya. Ini tugasnya, apa yang mau dikerjakan. Jadi ini modelnya, ini tasknya atau tugasnya. Nah, jadi kalau mau cari tulisan create body, ini di bagian tasknya ya, atau bisa diklik di sini, sama kan gambarnya sama di sini. Nah, jadi kita itu harus membuat tubuh terlebih dahulu ya. Tubuhnya itu bisa saja satu tubuh, dua tubuh, atau semacamnya. Anggap saja tubuh itu bangunannya, mau bikin berapa bangunan yang nanti mungkin saja kita akan gabungkan. Nah, tapi pastinya kita buat tubuh yang pertama terlebih dahulu. Makanya di sini ada create body ya, membuat tubuh. Nah, sudah membuat tubuh, maka kita akan membuat sketsa. Jadi kita buat sketsa itu dari dua dimensi terlebih dahulu. Anggap saja kalau kita mau membangun sesuatu, kita harus menggambar dulu. Ya, menggambar di kertas. Kertas itu anggap saja dua dimensi. Nah, ini sketsanya kita menggambarnya di sini. Jadi anggap saja kita sedang membuat di kertas terlebih dahulu, baru kita membuat suatu bangunan. Nah, di sini ada create sketch-nya. Lalu di sini ada plan-nya atau kita anggap pesawatnya. Jadi ini ada XZ plan, ada juga YZ plan, ada juga XY plan. Anggap saja ini kertas. Kertasnya itu mau menghadap kemana yang mau kita buat. Kalau XZ berarti kita gambar kertasnya, anggap saja kertasnya itu berdiri di depan kita, tegak di depan kita ya. Sedangkan kalau kita menggunakan XY plan, anggap saja kertasnya ada di atas meja. Jadi ya datar ya, kertasnya datar di atas meja, tidak berdiri. Sedangkan kalau di sini YZ plan, anggap saja kertasnya berdiri tetapi ya tidak menghadap kita, dia menghadap ke kiri dan juga menghadap ke kanan. Jadi kita anggap saja seolah-olah melihat garis lurus saja. Kertasnya itu berdiri tetapi tidak menghadap kita. Nah, itu adalah bentuknya. Dan di sini ada, kita bisa arahkan, kita bisa gerakin ya. Dan juga di sini perlu diperhatikan, kita menggunakan mouse. Mouse ini bisa berubah posisinya. Kalau kita tekan tombol shift, lalu tekan klik kanan, ya, jadi ini shift dan klik kanan, nanti kursornya akan berubah seperti ini. Ini bisa kita gerakin. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada saat kita membuat suatu bangunan. Ini bangunannya belum ada, makanya kita belum kelihatan. Ya. Lalu juga di mouse kita ada klik kiri, ada klik kanan, dan ada tombol scroll di tengah. Kalau mouse-nya bisa ditekan, tombol scroll-nya itu bisa kita gerakan seperti ini. Jadi kita tekan tombol scroll-nya, jadi bukan digerakin ya, tapi ditekan. Jadi tombol scroll-nya nanti berubah jadi seperti ini. Nah, ini kita gerakin.
bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi kita ingin melihat sudut pandang yang berbeda. Nah, itu penggunaan mouse-nya. Atau bisa juga selain tombol tengah di mouse, kita juga bisa menekan tombol kontrol. Kontrol lalu klik kanan. Nanti berubah sama seperti tadi. Nah, bisa digerakkan seperti ini. Nah, kita kembali lagi. Tadi sudah saya katakan ini anggap saja kertas. Kita mau buatnya di atas meja, berarti kertasnya datar seperti ini, atau berdiri menghadap kita, atau berdiri menghadap ke kiri atau ke kanan. Ya, jadi tergantung dengan kebutuhan mau buatnya seperti apa. Nah, kita ambil contoh saja, kita mau yang berdiri menghadap kita. Jadi anggap saja kita sedang menggambar di dinding lah. Nah, kalau menggambar di dinding kan dinding itu bentuknya vertikal. Nah, kita klik XZ plane. Nah, akan menu seperti ini ya. Akan ada garis. Nah, ini adalah garis yang garis dari sudut pandang XZ tadi. Nah, ini kalau saya pilih tadi ya. Nah, bentuknya bisa seperti ini, bisa kita gerakin atau kita kecilin. Nah, ya, bisa kita besarkan. Nah, kalau ingin pas lagi dengan garis yang ada di sini, bisa klik front. Jadi bisa pandang ke depan. Jadi makanya ini bisa diklik, ya bisa berubah. Nanti kalau ada bangunannya akan kelihatan. Nah, di sini ada berbagai menu. Nah, kita sedang menggambar. Anggap saja kita menggambar. Ini menunya. Bisa saja menu kalian ada di bagian atas ataupun juga di bagian manapun. Ya, ini bisa digerakin. Karena saya terasa penuh bagian atasnya, maka saya letakkan di kanan. Ini kalau diklik bisa dilihat ada titik-titik ini. Ini kalau kursornya kita arahkan, ini bisa kita gerakin. Nah, ini ditahan, nah bisa kita letakkan dimanapun. Nah, kalau saya merasa agak penuh kalau bagian atas, karena monitor saya kecil, jadi saya letakkan di samping. Ya. Ini saya gerakin dulu. Nah, di sini menu yang paling sering dipakai itu adalah dua di sini. Ya. Ini menu untuk membuat garis. Ya, kalau kalian lihat warna putih. Ya, ini menu untuk membuat garis, dan ini untuk pengukurannya, mau meletakkan titik atau semacamnya, nanti kita praktekkan. Dan juga ini ada ukurannya, mau berapa senti, garis horizontalnya mau berapa senti, atau garis vertikalnya berapa senti, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita anggap saja kita akan membangun sesuatu, membuat suatu kotak. Nah, kalau membuat suatu kotak berarti tentunya kita membutuhkan garis lurus. Nah, di sini saya jelaskan dulu satu persatu. Di sini ada titik. Titik ini membuat poin saja. Jadi kalau kita klik di sini, nah muncullah titiknya. Di sini titik dan lain sebagainya. Ini hanya untuk membuat titik saja. Ya. Kalau mau dihapus, ini tinggal di blok, dihapus atau diklik satu persatu juga bisa. Diklik satu lalu tekan delete seperti biasa menghapus. Nah, kalau ini adalah garis lurus. Jadi ini diklik satu, diklik kiri ya. Lalu diarahkan mau diklik kemana, nanti membentuk garis lurus. Nah, oh ya, satu lagi saya ambil contoh. Ini kalau saya klik satu, ya klik kiri, lalu klik lagi. Nah, ini masih mau bentuk garis lagi ya. Kalau mau menghilangkannya, kalau kalian lihat di kursor saya masih ada garis-garisnya, itu menandakan masih aktifnya di sini. Kalau mau dimatikan, tinggal klik kanan saja dimanapun, di sini terserah. Ya, nanti kalau kita lihat klik kanan, kursor saya akan ada perubahan. Nah, bentuknya jadi kursor biasa lagi. Ya, jadi di klik kanan itu untuk membatalkannya atau selesai. Kalau tidak seperti ini contohnya, kita buat garis lagi. Nah, ini saya nggak klik kanan, saya klik lagi bisa. Klik kiri, arahkan lagi mau ke arah mana. Ya, jadi kalau mau ganti boleh langsung diganti atau klik kanan. Nah, ganti lagi seperti ini. Kursornya bisa kita blok dan kita hapus. Lalu kalau di sini ya, ini create arc, ini untuk membuat setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, intinya membentuk lingkaran tapi bukan lingkaran. Ya, kita ambil contoh, kita klik di sini. Nah, titik tengahnya dulu yang kita diperhatikan. Klik di sini. Nah, di sini bentuk lingkarannya. Klik kiri. Nah, ini mau sampai mana lingkarannya? Klik lagi. Nah, akan membentuk seperti ini. Ya, jadi ini untuk membentuk yang belum lingkaran atau tidak melingkar sepenuhnya. Tinggal kita arahkan saja mau melingkarnya ke arah mana. Lalu kalau icon yang berikutnya,
Ini untuk membentuk lingkaran. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau tadi mau lingkarannya nggak penuh, untuk lingkaran yang tidak penuh. Tapi kalau ini untuk lingkaran yang penuh. Kita klik, nah akan membentuk langsung lingkaran. Mau kalian letakkan di mana saja, ya lingkarannya seperti ini. Kita klik, nah sudah. Ini titik tengah lingkarannya dan ini lingkarannya. Jadi ini untuk menggambarnya. Berikutnya masih ada menu-menu lainnya. Kalau kita lihat di sini ada tanda panah ke bawah. Ya, tanda panah ke bawah itu nanti bisa dicoba, tapi intinya nggak berbeda jauh ya. Jadi ini untuk 3 poin. Kalau yang tadi ada 2 poin, ada gambarnya di sini. Lalu berikutnya ada yang bentuknya oval. Ini kalau mau membuat gambar oval, dan juga menunya ada banyak sekali ya. Selain oval ada banyak, bisa diklik. Kita klik seperti tadi. Salah. Ini yang tadi ya. Kita klik yang ini dulu. Nah, bentuknya oval nanti. Nah, bisa kita gerakin ovalnya seperti apa. Ya, ini untuk penggambaran oval. Ini kita hapus dulu. Berikutnya, kalau di sini ada garis juga, cuma kita bisa lihat garisnya berkelok-kelok. Nah, ini bisa kita arahin ke sini dan di sini, di sini, di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai, tinggal klik kanan. Jadi untuk menyelesaikannya itu klik kanan ya, bukan klik kiri. Kalau klik kiri nanti membentuk titik lagi. Klik kanan, nah sudah jadi. Ini bisa kita gerakin. Ini bisa kita gerakin. Nah kalau salah, tadi seperti saya salah, undo saja atau Ctrl Z. Ya, tekan Ctrl dan huruf Z. Nanti terundo sendiri, atau klik di sini juga bisa. Jadi ini untuk membuat garis yang berkelok-kelok. Kita bisa hapus dengan di sini. Lalu ada menu yang seperti ini. Ya, ini garisnya lurus, beda dengan tadi. Kalau tadi berkelok-kelok, kalau ini garisnya lurus. Tinggal kita klik, klik lagi, klik lagi, klik lagi, ngikutin garis yang kita mau buat. Ya. Nah sebenarnya kalau ada salah satu saja, ya nggak perlu seluruhnya dihapus. Misalkan garis ini saja yang salah, tinggal kita klik garisnya, kalian arahkan saja kursornya ke sini, ke garis yang salah, diklik, lalu tekan tombol delete, nanti terhapus. Atau yang di sini delete, terhapus. Ya. Kita blok lagi, kita hapusin. Ini untuk membuat garis kotak. Kalau kita klik, nah berbentuk kotak. Nah, ini bisa kita gerakin juga. Kalau kurang bisa kita gerakin di sini, bisa kita gerakin di sini juga bisa kita gerakin, ataupun juga di titiknya bisa kita gerakan. Ya, itu bisa kita gerakan semua. Selama di sini berwarna putih, ya itu semuanya bisa kita gerakin. Nanti kalau berubah warna, kita akan lihat kalau kita sudah membangun suatu bangunan, nanti garisnya bisa saja berubah kalau sudah kita atur syarat-syaratnya. Nanti kita pelajari. Kalau ini untuk garis diagonal, heksagonal ya. Selain heksagonal juga bisa berubah, bisa yang lain. Nah, kalau kita klik ke bawah, nah di sini ada banyak, ada pentagon, heksagon dan lain sebagainya. Triangle, ini segitiga, square untuk segi 4 dan lain sebagainya. Jadi bisa dicoba-coba lagi. Ini saya hapus lagi. Nah kalau ini bentuknya gimana ya bentuknya, ya bisa dilihat sendiri bentuknya seperti apa, bangunannya seperti apa. Saya lupa ini bentuknya seperti apa, kayak sirkuit. Nah ada beberapa menu lain. Ini sketch fill, nanti kita lihat karena kalau saya sendiri sih jarang gunain. Lalu ada menu lagi. Nah kalau menunya ada di bagian atas biasanya penuh, karena saya di bagian kanan harus klik di bagian bawah ini dulu baru kelihatan seluruhnya. Nah ini nanti menunya bisa kita coba-coba pada saat kita membangun. Kalau ini untuk membuat garis bantu ya, ini sering saya gunakan untuk membuat garis bantu. Dan juga ada menu lain, ini membuat garis bantu juga. Kita lihat perbedaannya di sini, warnanya putih ya. Kalau mau membuat bangunan warnanya pastikan putih, karena kalau kita klik, nah warnanya berubah kan. Ini untuk membuat garis bantu. Nah nanti kita lihat bedanya garis bantu. Kalau garis bantu tuh enggak membuat bangunan, jadi anggap saja hanya untuk membantu kita membuat sketsa. Kalau bangunan harus warna putih ya, jadi pastikan
Kalau mau buat bangunan warna putih dulu. Kalau warnanya seperti ini, kita klik dulu yang di sini. Nah, berubahlah jadi warna putih. Barulah kita bisa siap untuk membangun sesuatu. Nah, kalau di sini nanti kita pelajari ada letak-letaknya. Nah, kita akan pelajari membuat kotak terlebih dahulu. Nah, kalau membuat kotak bisa langsung menggunakan ini, bisa juga kita menggunakan di sini ya. Kita pelajari nggak instan dulu. Kita pakai yang seperti ini. Nah, ini bisa kita arahkan dulu. Miring-miring juga nggak apa-apa, kotak kan harus lurus ya. Kita buat miring saja dulu. Jadi biar tahu pembelajarannya ini agak miring. Nanti kalau miringnya sedikit biasanya otomatis. Nah, bisa dilihat ini nanti kalau kita klik, nah jadi lurus sendiri ya. Ini bisa kita arahkan. Nah, kita lihat kursor saya, kalau kalian perhatikan, kalau saya mendekati titik ada kayak lambang titik lagi ya. Nah, lihat bedanya ya. Ini berarti garis kita akan mengenai titik ini. Jadi kalau kita klik, nah itu sudah membentuk bangunan. Saya klik kanan, nah ini bisa kita gerakin ya, karena sudah nyambung di sini. Tapi bisa juga, nah kita akan coba satu persatu di sini ya. Kalau saya buatnya seperti ini ya, ini bisa saja saya buat pakai ini ataupun ini juga bisa. Nah, kita ingin nyambungin tapi nggak nyambung dulu, kita klik dulu di sini. Nah, ini berubah lagi kan kursornya, ada gambar titiknya ya. Ada gambar titik seperti ini. Itu berarti letak kita sesuai dengan titik ini. Jadi garis kita akan menyambung. Nah, klik di sini. Nah, kita arahkan kursornya seperti ini. Nah, ini nggak nyambung ya, kita klik kanan. Nah, selesai. Nah, anggap saja kita menemukan garis yang mau kita sambungkan. Ini titik ini sama titik ini mau kita sambungkan. Kalau kita seperti ini saja, nah ini kan kelihatan nyambung tapi nggak nyambung. Ya, kita perbesar. Nah, nggak nyambung kan? Nggak bisa nyambung. Nah, kalau kita perbesar lagi, nah kelihatan nggak nyambung, tidak menyatu. Padahal kelihatan dari sini, kelihatan menyatu, padahal dia tidak menyatu karena dia titik yang berbeda. Kalau menyatu dia bentuknya seperti ini. Nah, mau kita gerakin dua-duanya akan bergerak, tapi ini tadi enggak. Nah, ini enggak. Makanya untuk menyambungkan titik ini dengan titik ini, inilah gunanya yang titik yang ada di sini. Ya. Lalu caranya bagaimana? Kita klik dulu di sini. Lalu ini klik kiri ya. Lalu tekan tombol kontrol. Lalu klik titik di sini. Nah, maka akan terblok dua titik di sini, barulah kita klik yang ada di sini. Nah, dia akan nyatu, ya. Ataupun juga boleh kita ulangi lagi tahapannya, boleh diklik ini dulu, barulah klik. Ini sudah otomatis, lihat kursor saya sudah ada gambar titiknya. Dia otomatis, dia anggap saja menanyakan titiknya yang mana, ketemu yang mana, yang mau dihubungkan. Nah, kita klik di sini, lalu klik lagi di sini. Nah, otomatis juga sama. Ya, jadi boleh diblok dulu baru klik di sini atau klik di sini baru klik di sini. Ya, sama saja. Nah, kalau sudah menyatu kita lihat, nah bergabung kan. Ya. Nah, ini nanti kita lihat kalau kita mau buat garis lagi, kita ambil contoh, kita buat garis seperti ini lagi. Garis lingkaran lah. Kita lihat bentuknya agak melingkar di sini. Nah, jadi kita buat garis di sini. Nah, kita lihat ini, kita gerakin dulu, kita coba. Nah, kita ingin ini nyambung ke sini. Ya, kalau kita sama seperti tadi, nah ini nggak nyambung. Kelihatan nyambung tapi nggak nyambung. Nah, kalau kita perbesar lagi, nah kelihatan bedanya, ada selisih. Nah, kita anggap saja ingin membuat titik ini itu menyatu dengan garis yang ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Itulah yang ada di sini. Jadi bisa diklik di sini titiknya. Jadi ada titik ya, lalu ada garis melingkarnya. Diklik garis melingkarnya, tekan tombol kontrol. Nah, jadi terblok dua-duanya, baru klik di sini. Nah, ini menyatu jadinya. Kita gerakin. Nah, nyatu kan? Nggak lepas dia. Nah, kalau mau menghapusnya gimana? Nah, kalau kita menghapusnya, di sini ada aturan-aturannya. Aturan, anggap saja peraturannya yang kita buat tadi. Titik ini harus mengikuti garis lengkung di sini. Maka dari itulah, kalau kita mau menghapus, bisa saja kita perhatikan di sini ada lambangnya. Ini diklik, lalu kita hapus. Atau di bagian kiri sini ada history kita. Ini yang sudah kita buat dari tadi. Ya. Nah, ini yang terakhir.
bisa kita hapus, delete. Atau bisa juga dari sini klik ya, delete. Klik delete. Nah, terhapus jadi terpisah lagi di sini. Nah, terpisah lagi ya. Berikutnya di sini ada gambar garis vertikal, itu untuk meluruskan. Jadi misalkan kita klik di sini, kita ingin ngelurusin ke garisnya, maka kita klik yang ada di sini. Nah, jadi lurus. Nanti bisa kita gerakin lagi. Dan ini agak miring ya. Kita mau buat garis horizontal. Kita klik di sini, boleh ya. Klik di sini dulu, baru mau ditanyakan ini. Ini yang mana yang mau dijadiin horizontal. Kita klik. Nah, atau juga sama seperti tadi kita, nah ini sudah kena syarat vertikal ya, vertikal dan horizontal kita lihat. Nah ini ada kayak gambarnya sesuai gambar di sini. Kalau kita mau edit ya sama, kita boleh ngapusnya di sini ya, ini bisa digerakin. Nah kalau punya kalian mungkin bentuknya dari atas ya, kita hapusin dulu. Nah ini garis horizontalnya kita hapus, klik dulu lalu tekan delete. Nah berarti boleh tidak horizontal lagi. Nah bebas jadinya seperti tadi ya. Jadi ini gunanya untuk membuat garisnya menjadi vertikal. Nah makanya ada syarat-syaratnya di sini. Syaratnya itu bisa dihapus di sini atau di bagian kiri tadi. Lalu ini agar sama ya, kemiringannya sama. Nah, kalau ini untuk membuat kemiringan yang sama, kita nanti lihat bedanya ini sama ini. Ya, kita lihat, kita buat garisnya dulu, misalkan seperti ini. Nah, kita lihat, ini miring ya. Ini miring juga, tapi beda miringnya. Nah, kita mau samain, dia miringnya agak berapa derajat lah, anggaplah. Ini juga harus miringannya sama, makanya kita bisa klik di sini, lalu klik di sini. Nah, jadi sama, kemiringannya sama. Atau cara lain, sama seperti tadi, ini diklik, tekan tombol kontrol, diklik, baru klik di sini. Jadi sama saja. Nah ini kemiringannya. Kalau mau hapus syaratnya tadi, tinggal diklik di sini. Ya, nah ini langsung terblok. Nanti tekan delete. Nah boleh bisa digerakin lagi. Tapi kalau syaratnya masih ada, ya kita nggak bisa bebas gerakinnya. Nah ini kan miringnya pasti sama. Dia miring seperti ini juga ikut miring seperti ini. Lalu kalau ini biasanya kita gunakan untuk kalau saya sendiri gunakan, saya langsung kasih contohnya saja biar enak. Nah, ini saya klik, keluar garis seperti ini ya, melingkar. Kita mau buat 1/4 lingkaran. Saya ubah dulu. Nah, klik di sini dan di sini. Keluarlah garis seperti ini. Ini bisa kita klik garisnya, kita klik di sini dan kita buat lambang ini. Nah jadinya seperti ini ya. Jadi garisnya jadi 90 derajat tegak lurus. Nah mau kita gerakin ya seperti ini, jadi tegak lurus. Padahal kita buatnya tadi enggak tegak lurus 90 derajat ya. Lalu berikutnya kita lihat lagi contohnya. Nah ini lambang berikutnya. Ini mirip dengan ini tadi. Kalau ini titik dengan garis melingkar. Kalau ini garis melingkar dengan garis lurus. Kita ambil contoh. Ini ada garis lurus. Di sini ada garis melingkar. Nah kita mau mepet ya. Kalau seperti ini ya nggak bisa ya. Nah kita lihat nggak mepet ya. Walaupun kelihatannya tadi kayak mepet, kalau kita besarin nggak mepet. Nggak menyentuh anggaplah. Nah kita bisa klik seperti tadi. Kontrol. Nah jadi dua yang terblok. Lalu klik di sini. Nah, akan nyatu dia. Walaupun kita arahin, nah ngikut dia. Ya, karena dia menyatu. Nah, berikutnya kita akan buat garis lagi. Garis pertama, garis kedua. Nah, kita lihat panjangnya beda ya. Nah, untuk membuatnya sama, itulah gunanya sama dengan ini. Ya, kayak bentuk sama dengan ini garis horizontal yang bentuknya sama. Ataupun juga garis vertikal juga bisa. Jadi garis yang lurus. Kalau ini garis kemiringannya, ini kemiringannya. Kalau ini kelurusannya, ya. Jaraknya, anggap saja jaraknya harus sama. Jadi bisa kita klik, lalu klik lagi di sini, kita klik di sini. Nah ini ukurannya sama, ya panjangnya sama. Ini panjang ini sama panjang ini sama. Nah kita lihat panjangnya sama. Nah tapi kalau yang tadi, ini kemiringannya saja. Tapi
panjangnya beda. Ini lebih pendek, ini lebih panjang, bisa kita atur. Dan kalau kita mau samain, berarti bisa diklik lagi. Ini diklik, nanti dibuat sama. Nah, sama ini. Nah, nanti ikut panjang. Yang pendek dia ikut pendek dan lain sebagainya. Jadi ukuran panjangnya sama. Ya. Sedangkan kalau ini tadi hanya kemiringannya saja. Kemiringannya sama, nggak peduli mau panjang mau pendek. Ya, yang penting kemiringannya sama. Nah, berikutnya ini saya hapus dulu biar enak lihatnya. Intinya kalau ada bingung, klik kanan ya, biar kursornya berubah normal lagi. Nah, ini tadi sudah saya ajarin. Ini tekan tombol kontrol, lalu klik kanan, ataupun juga pakai tombol tengah mouse. Mau hapus gambar ini bisa nggak pakai di blok, tinggal diklik garis yang mau dihapus, delete. Di sini juga delete, di sini delete. Nah, terhapus semua ya. Berikutnya ini bisa kita gerakin. Nah, kita ingin meletakkan kotak ini titik tengah ya, kayak kertas tadi kalau kita lihat ada titik tengahnya. Nanti kita lihat bedanya seperti apa. Ya, kita ingin meletakkan dia ada di tengah-tengah. Nah, kalau seperti ini kan tengah nih, depan ini kita ngira-ngira saja, nggak sama ya, belum tentu sama. Kalau kita besarin bisa saja beda berapa senti ataupun beda berapa mili ya. Nah, kalau mau meletakkannya, mau menyamakannya, pakai ini. Ini untuk menengahkan ya, kita mau tengahkan, titik tengahnya di sini. Ini adalah titik tengahnya. Berarti ini adalah titik terakhir yang akan kita klik. Jadi sudut kiri, sudut kanan terlebih dahulu, barulah titik tengahnya mau diletakkan di mana. Kita ambil contoh, kita ingin meletakkan tengah. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini tengah ya. Jadi setengah ada di sini, setengahnya lagi ada di sini. Berarti kita klik di sini, lalu titik yang terakhir ada di sini, lalu klik di sini. Nah, dia jadi tengah. Kita ulangi lagi, tadi saya salah sampaikan. Tengahnya itu maksudnya titik ketiga yang kita letakkan itu berada di antara titik pertama dan titik kedua. Jadi misalkan kita klik di sini pertama, titik kedua, ini titik ketiga, berarti titik ketiga ini harus berada di antara garis antara satu dan yang kedua. Makanya kalau kita klik di sini bentuknya seperti ini ya. Jadi sama deh, sejajar. Dan ini lokasinya ada di tengah, karena kalau kita klik di sini, kita besarin, dia akan ngikut. Yang pasti titik ini akan ada di tengah. Ya. Nah, ini juga berlaku untuk yang lainnya. Kita hapus dulu, kita kembalikan asal. Nah, ini juga bisa kita buat dari sini. Kita mau letakkan titiknya di sini. Jadi bisa saja pakai titik tadi. Ini kita klik, lalu klik, kita klik di sini. Nah, sama kan dengan yang tadi. Ya. Nah, menghapusnya bisa pakai yang tadi, kita Ctrl Z saja, kita hapusin titik ini, nggak dipakai ya. Ini anggap saja kita pakai yang di sini. Inilah titik tengah kertas. Tadi kan ada untuk XZ dan lain sebagainya, ada XYZ dan lainnya ya. Nah, kalau kita ingin menengahkan kotak ini ada di tengah, berarti anggap saja dia bentuknya seperti ini ya. Kita buat garis seperti ini. Nah, ini ada di tengah. Makanya kita bisa gunakan ini tadi. Ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga. Ya, terlihat terblok semua ya menggunakan tombol kontrol. Lalu tekan klik, ada di sini. Nah, berada di tengah. Ya, jadi itu tadi ada di tengah. Jadi kalau kita buat garis, nah garis ini tadi adalah titik ketiga, ini ada di tengah. Makanya kalau kita besarin, ya semuanya ikut. Nah, itu gunanya ya. Jadi intinya titik ketiga itu ada di tengah-tengah antara 1 dan 2. Nah, berikutnya ini untuk memfikskan. Kalau kita merasa ini sudah fix, nggak mau diubah lagi, ini bisa diklik, lalu tekan garisnya. Nah, dia akan fix. Ini nggak bisa kita gerakin lagi ya. Nah, cara menghapusnya sama seperti tadi, bisa diunduhkan saja atau klik yang ada di sini,
kursornya. Nah, ini nggak bisa diklik. Kadang-kadang agak susah ngekliknya. Atau bisa kita lihat di sini, kita hapus dari sini saja. Nah, ya. Nah, ini bisa kita gerakin lagi. Kalau tadi berubah warna itu nggak bisa kita gerakin lagi. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini juga harus kita lihat ada dua. Ini adalah kebebasannya. Kalau nggak salah ini degree of freedom, ya. DOF. Ini kebebasannya berarti ada dua yang bisa kita gerakan, dua hal yang bisa kita gerakan. Kalau kita klik, nah keluar semua titik yang masih bisa kita gerakan. Nanti bisa saja titiknya nggak bisa berubah warna. Nanti kalau kita sudah buat pengukurannya, ya. Berikutnya ini sama, ini untuk mengunci, mirip dengan ini tadi, ya. Saya juga jarang menggunakannya. Biasanya saya mengukur terlebih dahulu, baru terkunci sendiri. Terkunci itu nggak bisa digerakin apa-apa. Nah, sekarang kita lihat lambang berikutnya. Nah, ini untuk pengukuran garis horizontal. Jadi kalau kita klik, garis horizontal saja yang bisa kita klik, ya. Kalau garis vertikal ya nggak ngaruh, ya. Anggap saja panjangnya kan nggak ada panjang horizontal, dia adanya garis vertikal. Kalau garis vertikal yang digunakan yang bagian sini. Jadi ini horizontal, ini vertikal. Sekarang kita klik garis horizontalnya. Kita klik di sini. Nah, ini keluar ukurannya. Keluar ukurannya ini yang saya buat ini adalah 60 mm, 60,6 mm. Di sini kita bisa ubah. Kita ambil contoh, kita mau buat 50 mm. Itu tekan tombol tab saja. Bisa. Name opsional, nggak perlu diisi. Kalau saya sih jarang isinya, klik OK. Nah, akan keluar seperti ini, ya. Nah, yang bawah biasanya ngikut karena ini kan garisnya lurus. Ini saya ubah lagi, klik kanan, hapus, ya. Nah, ini kalau saya ubah, nah nggak bisa lagi kan. Saya klik, saya cuma bisa ke atas, ke bawah. Ke kanan kirinya nggak bisa, karena sudah diatur di 50 mm. Nggak boleh lebih, karena kalau kita tarik ke kanan, otomatis ini akan lebih. Nggak bisa lagi, karena sudah kita atur 50 mm. Kalau mau ngedit, boleh, ya bisa diklik ini lagi, atau klik di sini, nanti 50 mm ini bisa kita ubah, ya, tetapi biasanya terkadang error karena sudah ada 50 mm ini, ya. Biasanya kalau saya sendiri langsung klik di 50 meter ini. Ini pun kalau mengganggu, ini bisa kita ubah. Nah, ini kita bisa arahkan ke sini, atau di sini, atau di sini, bebas, ya. Bisa kita gerakin kalau nggak ngerasa penuh nantinya ngeganggu. Ini bisa diklik 2 kali. Nah, bisa kita edit, naikkan jadi 65 mm. Klik OK. Nah, akan lebih panjang lagi, 65 mm. Balik lagi, ini bisa kita ubah lagi. Lalu tingginya, kita mau buat di sini garis vertikal, ini bisa kita klik. Kita mau ubah jadi 45 mm. Klik OK. Nah, ini 45 mm. Nah, kalau kalian lihat warnanya berubah, ya, nggak putih lagi. Dan kita lihat di sini tidak ada lagi DOF-nya. Tidak ada lagi garis kebebasannya. Derajat kebebasannya nggak ada. Karena apa? Kita sudah atur. Ini 45 mm. Nggak bisa kita klik lagi. Ya, nggak bisa kita buka lagi. Ya. Kalau mau ngedit, ya ngeditnya di sini. Ya, atau hapus saja. Klik di sini, lalu klik delete. Nah, maka terhapus. Makanya bisa bergerak lagi. Ya. Tapi ini jadi satu. Karena hanya satu yang bisa digerakin. Kalau ini kita hapus lagi. Nah, ada dua yang bisa kita gerakin, ke kiri kanan bisa, atas bawah bisa. Makanya ada 2 DOF. Tapi kalau tadi kita ubah di sini lagi, ya. Kita klik di sini, lalu di sini kita ubah tadi misalkan 65. Nah, berubah jadi 1 karena nggak bisa lagi kiri kanannya, nggak bisa lagi, hanya bisa atas bawah. Nah, Berikutnya kalau ini untuk garis yang diagonal, ya, miring. Ya, nanti bisa kita coba di sini saja. Nah, kita lihat. Nah, berapa senti, ya, berapa milimeter. Kalau garis miring pakai yang ini. Kita hapus lagi. Kita coba menu lain, kita lihat. Nah, yang berikutnya ini kalau untuk lingkaran, ya. Lingkaran saya coba buat dulu. Bisa lingkaran, bisa juga yang lingkaran tidak penuh. Nah, ini
kita buat dulu lingkarannya seperti ini. Nah, kita coba menu berikutnya. Nah, ini radius tuh anggap saja jari-jari ya, berapa jari-jari lingkaran. Kalau diameter ya otomatis diameter dari sini ke sini diameter. Kalau jari-jari dari titik ini ke garis ini. Jadi ya tergantung kebutuhannya. Ya, nanti bisa dicoba yang lainnya. Kita coba radius dulu, jari-jari. Nah, kita klik saja di bagian sini. Nah, ini mau jari-jari berapa? Nah, ini dapatnya ukuran yang kita buat ini tadi 28,80. Mau kita edit jari-jarinya 25 saja. Kita klik oke. Nah, ini tadi. Ya, ini dapat jari-jari. Lalu bisa juga di sini kalau yang lingkaran nggak penuh juga bisa diklik. Nah, ini jari-jarinya kita ubah 25 juga. Nah, jadi seperti ini. Kalau diameter gimana? Kalau diameter sama, ini 25 ya, berarti 50. Ini kita hapus dulu. Kita ganti diameter. Kita pakai diameter. Nah, berubah lambangnya. Ya, lambangnya tadi itu. Nah, kita klik. Nah, ini sudah otomatis 50 karena tadi kan kita edit 25. Sekarang kita coba besarin jadi 60. 60 lebih besar lagi. Kalau mau jari-jari, ini berarti jari-jarinya 30. Jadi bebas mau pakai jari-jari atau diameter. Kalau jari-jari berarti 30, kalau diameter pakai yang 60. Nah, yang ini lingkaran ini juga bisa, boleh juga ini bisa pakai dengan diameter. Ya, diameter juga bisa. Kalau diameter bentuknya nanti hanya bentuknya saja yang berbeda, petunjuknya beda. Kita ambil misalkan 60. Nah, berarti di sini kalian lihat ada garisnya, berarti dari titik ini ke titik ini itu 60 mm, yaitu diameternya. Walaupun di sini nggak kelihatan lingkaran sisanya. Ya. Oh, ini nanti kita pelajari, ada garis lagi ya. Berikutnya kita mau, ini saya hapus dulu, sudah nggak dipakai. Nah, kita mau buat seperti ini. Nah, ini kan kita nggak bisa ngukur nih, ini berapa derajat kemiringannya. Itulah ada angle di sini. Kita klik, ada A, kayak A, angle. Ya, itu kita klik garisnya, garis pertama, garis kedua. Nah, ini angle-nya 119. Nah, bagaimana kalau kebalik saya ngekliknya? Kita coba. Klik di sini dulu, baru klik di sini. Nah, sama saja ya. Jadi bisa dua-duanya. Nah, kalau merasa terbalik ya, ininya derajatnya kebalik, di sini ada reference. Nah, ada bukan reference ya, nanti kita lihat. Kalau itu tinggal dihitung sendiri saja ya. Biasanya kadang-kadang error, kita mau minta garis sudut ini malah keluar yang sudut yang lain. Kita coba lagi, ini kita ambil misalkan mau buat 80 derajat. Nah, dia seperti ini. Ini 80 derajat. Ya, kita coba lagi yang ada di sini. 90 derajat. Nah, keluarlah garis seperti ini. Ini bisa kita gerakin, tapi derajatnya sudah fix, nggak bisa kita ubah lagi. Ini mau kita ubah, mau kita perkecil, nggak bisa lagi, karena sudah fix bentuknya, derajatnya sudah sama. Berikutnya ini kita belum terlalu pakai ya, nanti kita lihat garis lainnya pada saat kita membangun sesuatu. Nah, ini adalah untuk garis bantu, dan kita coba buat garis bantu yang ada di sini. Nah, kita lihat kalau kita klik di sini, ini saya klik warna biru ya, berubah warna dia, bukan warna putih lagi. Saya klik di sini, klik di sini. Nah, beda kan warnanya? Ini hanya garis bantu saja, ini nggak akan jadi bangunan. Nah, sekarang kita lihat, ini saya hapus dulu. Nah, kalau sudah buat, ini hanya garis bantu, ini nggak akan jadi bangunan. Anggap saja kalian itu menggambar kotak saja. Ini hanya untuk membantu, tapi nggak ada niat untuk membuatnya menjadi suatu bangunan. Nah, kalau sudah selesai, di sini ada boleh close, atau juga klik yang ada di sini. Sama, leave sketch. Ya, sketsanya sudah selesai, kita sudah buat kotak ini.
Jadi boleh di close, boleh leave sketch. Nah, kalau sudah di close, nah ini gambarnya ya yang kita sudah buat. Dan kembali lagi di sini ada dua menu ya, ada model, ada task atau tugas. Nah, kalau kita lihat modelnya ini kayak apa? Kita lihat bahas model dulu. Model ini bisa kita close, bukan kita close, mau kita tampilin atau enggak, kayak kita hidden lah ya. Kalau tekan tombol spasi di sini, nah terhidden dia hilang. Tekan tombol spasi lagi, ditunjukin. Ini gunanya apa? Kalau nanti ada banyak gambar yang sudah kita buat. Nah, kalau gambarnya terlalu penuh kan ngeganggu. Kita spasikan dulu biar hilang dulu. Jadi biar nggak kebanyakan. Saya ambil contoh, saya buat lagi sketch yang kedua. Nah, kita lihat. Nah, ini sketch yang pertama yang sudah kita buat. Nah, sekarang kertasnya mau tampil yang seperti apa lagi? Ya, nah itu tadi bisa kita lihat. Kita ambil XYZ plane dulu. Nah, ini tampilan yang tadi ya, ini gambar yang tadi. Nah, ini masih biru, kita kan mau buat bangunan kedua. Saya ubah dulu jadi putih. Nah, kita buat ini garisnya seperti ini. Nah, kita close-kan dulu. Nah, kan jadi ada dua nih. Ada dua gambar. Nah, ini sketch yang pertama, ini sketch yang kedua. Nah, misalkan dirasa ganggu, kita hidden kan dulu. Nah, bisa ditekan tombol spasi. Spasi lagi, muncul lagi. Klik yang di sini, ini sketch yang ini. Tombol spasi hilang, tombol spasi lagi muncul. Jadi untuk mempermudah saja. Nah, kalian lihat garis bantunya nggak ada ya. Karena apa? Tadi warna, kalau garis bantu dia nggak kelihatan, nggak kita bangun. Ya, kalau di sketch baru kelihatan. Kita lihat edit sketchnya. Nah, ada kan garisnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita lihat dua bangunan, yang mau kita edit yang mana dulu? Kita gambar yang gambar kotak dulu ya. Kotak ini mau kita buat bangunan, mau kita isi dengan bangunan. Anggap saja ini baru gambar 2 dimensi. Kita mau buat gambarnya 3 dimensi. Nah, di sini ada menu-menunya. Di sini langsung saja saya ambil contoh. Ya, nanti kita pelajari di video berikutnya. Ini kita lihat dulu tahapannya. Nah, keluarlah ini ya, jadi balok. Ya, ini berapa ketebalannya? Kita buat 40 mm. Nah, jadi tebal. Ya. Kalau sudah klik OK. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya bisa kita ubah dari sisi mana kita lihat, bisa klik di sini. Nah, atau kalau bingung posisi seperti ini, tekan tombol Shift lalu klik kanan seperti tadi. Nah, bisa digerakkan seperti ini ya. Nah, ini juga ikut bergerak ini bagian sini. Nah, itulah dalam hal pembuatan garisnya ya. Nah, tadi juga saya jelasin ada garis bantu. Apa gunanya garis bantu tadi? Nanti kalau kita sudah buat bangunan, kita bisa saja membutuhkan garis bantu, tapi garis itu nggak ingin buat jadi bangunan, hanya membantu kita saja ya. Nah, nanti juga pas kita buat bangunan nanti bisa saja cukup membantu kita dalam hal membuat kemiringan atau buat lingkaran yang nggak butuh garis yang diperlukan untuk buat bangunan tadi. Nanti kita pelajari lah ya. Nah, ini bisa diperbesar, diperkecil, gunakan scroll kalian. Lalu garis apa lagi ya yang perlu kita pelajari? Oh ya, garis bantu tadi kita lihat. Kita anggap saja mau buat sketch baru lagi. Ya, kita mau buat sketch baru lagi di garis. Nah, ini sketchnya kita lihat. Nah, titik tengah tadi kayak ini gambarnya. Nah, seperti inilah kita lihat tadi. Nah, ini titik tengah yang kita buat tadi ya. Nah, tapi kalau kita lihat posisinya seperti ini. Ya. Nah, dilihat dari posisi sini. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita tadi menggambar sketchnya di bagian sini. Ya, jadi kita mau buat timbul seperti ini. Nah, ini bisa diedit ya kalau ada salah. Di sini klik kanan, edit pad. Nah, kalau mau di tengah ada symmetric to plane. Nah, dia ada di tengah nanti, beda ya. Nah, lihat. Kayak kertasnya ada di sini, kita itu nonjol keluar kertas. Nah, tapi kalau symmetric to plane berarti dia ada di
depan kertas sama di belakang kertas, anggap saja di tengah-tengah. Simetrik itu seimbang jadinya ya, kalau kita seimbangkan jadi tampak seperti ini. Kita lihat dulu sketchnya. Nah, kita munculkan. Nah, ada di tengah-tengah kan ya. Nih, beda dengan yang tadi. Yang lingkarannya bisa juga kita buat seperti tadi ya. Yang lingkarannya tadi sketch 01, klik kanan, kita langsung ini tadi menunya. Nah, keluar lingkarannya mau berapa mili ya. Mau ngapusin, oh salah, saya bukan buat mau seperti ini, bisa dihapus. Pad yang kotak kita klik lalu delete. Ini yang lingkaran tadi ya, maaf. Kita pad ini, pad yang pertama kita hapus, kita hiaskan. Nah, hilang, berubah jadi sketch lagi di sini ya. Sketchnya juga bisa kita edit lagi, klik kanan edit sketch. Nah, kita perbaiki lagi, bisa kita perbaiki. Nah, ini tampak kelihatannya ya, bisa kita lihat, tekan tombol shift. Nah, kita lihat tuh kelihatan gambar sketch kita posisinya ada di sini ya. Nanti bisa diubah-ubah lagi. Kalau ngerasa kurang nyaman ya, tinggal klik lagi di mana. Nah, misalkan di front ini juga bisa diubah ya, diputer. Lalu kita lihat lagi kondisinya. Kalau kondisinya seperti ini, nah punya saya ada tampilan ini, mungkin kalian enggak. Caranya itu di origin ya. Origin ini bisa di spasi, nah kelihatan ya. Nah, kalau ganggu ya hapusin saja biar enggak ganggu ya. Berikutnya kalau kita misalkan ke arah sini, nah mana bangunan kita? Kita klik yang ada di sini. Nah, kita kembali, kelihatan nanti bangunannya. Ini juga bisa menu dilihat dari manapun. Ya, ini dari depan, ini dari atas. Nah, nggak ketemu lagi. Nah, dari atas di sini. Ya, kembali lagi kalau bingung klik di sini. Nah, biar muncul seperti ini lagi. Ya, pokoknya kalau bangunannya hilang, klik di sini. Kalau bangunannya nggak ada, berarti ada error di sana. Ya. Kalau ada error biasanya di bagian bawah keluar laporan panjang, pokoknya tulisan warna merah. Nah, itu error itu. Berarti harus ada yang diperbaiki lagi. Nah, itu saja untuk video yang pertama. Kita akan lanjutkan di video kedua, lanjutan dari untuk membuat garis bantu tadi, apa fungsinya garis bantu pada saat kita membuat proyek yang kedua. Itu saja, sekian dan terima kasih.